Ya, kita mulai hari ini melanjutin tentang genitif. Nah, genitif itu adalah bagian dari apa? Case. Ya. Case itu atau kasus itu artinya apa? Case atau kasus adalah kasus artinya apa? Nah, lupa kan? Yang menunjukkan hubungan kata itu dengan kata lain. Nah, itu nanti keluar di kuis loh. Ya, kalian kalau cuma hafal vocab aja, nanti saya munculin teorinya bingung kan? Genitive of descriptive, jelaskan artinya apa? Genitive of relationship, ya kan? Itu dipelajari nggak? Nah, Oke. Nah, kita akan lanjut tentang kasus genitif. Nah, kalau disebut sebagai kasus atau case, berarti dia punya grammatical relationship atau hubungan tata bahasanya. Itu yang disebut dengan sintaksnya, sintaksisnya. Antara kasus itu dengan atau kata itu dengan kata yang lain di dalam satu kalimat. Nah, misalnya kasusnya adalah genitif. Apa fungsi dasar dari kasus genitif ini? Mendeskripsikan atau menjelaskan, iya, menjelaskan sesuatu. Nah, sesuatu itu bisa menjelaskan kata benda, ya. Kalau dia menjelaskan kata benda, berarti genitifnya sebagai adjective. Tuh. Ingat kan? Nah, kalau dia menjelaskan kata kerja, maka genitifnya jadi kayak apa fungsinya? Adverbial. Oke, kalau dia berfungsi sebagai verbal, maka dia sebagai verbal genitif, sebagai kata kerja. Misalnya subjek, objektif, genitif. Ya, ini. Nah, kalau dia sifatnya memisahkan, nanti jadi ablatival. Ya, atau dia itu pemisahan, bisa sumber, bisa pemisahan, bisa perbandingan. Nah, kalau dia kata sifat, bisa deskriptif, bisa posesif, bisa relationship. Oke? Nah, sekarang kita mau lanjut yang keempat ini, ya kan? Yang adjectival masih. Nah, adjectival ini tadi sekali lagi apa? Mendeskripsikan atau menjelaskan kata benda. Itu dia. Itulah grammatical relationship-nya. Oke? Nah, sekarang keempat, partitif, genitif. Nah, ini ada istilah-istilah seperti ini ya. Kemarin ada deskriptif, possessive, relationship, genitif. Nah, sekarang ada istilah partitif. Kemarin ada istilah aposisi, ya kan? Subject, predicate, apalagi itu. Nah, itu tolong dibaca lagi, diulangi. Ya. Nah, ini istilah-istilahnya nanti akan terus sepanjang kalian belajar Yunani, belajar sintaksis, ya akan ketemu. Right, partitif genitif. Istilah partitif itu berarti ini ya, dia menjadi bagian dari satu kumpulan. Ya, a part of. Bagian dari satu kumpulan. Misalnya salah satu dari mereka. Nah, itu partitif. Salah satu dari kumpulan itu. Ya. Nah, misalnya beberapa orang dari masa itu. Nah, berarti ada beberapa orang dari sekumpulan orang itu atau masa itu. Ngerti ya? Jadi partitif itu full aktif atau which is a part of, artinya bagian dari satu kumpulan. Nah, contoh misalnya dalam perjanjian baru, Lukas 19:8 kita lihat di sini ya. Coba baca nih. Ta hemisia mu upar konkon, half of my possession. Nah, artinya separuh dari hartaku.
atau milikku, gitu ya. Separuhnya, yang separuhnya inilah half of ini, ya kan? You see? Nah, ini ton uparkon ini menjelaskan apa namanya genitif dari separuh ini. Terus petokus ton hagion. Ton hagion itu artinya apa? Of the saints. Ini genitifnya. Kumpulannya apa ini? Ton hagion. Ya. Oke. Nah, jadi orang-orang miskin dari orang-orang kudus itu. Alright. Nah, yang menjadi partitifnya mana? Of the saints. Menjelaskan apa? The poor. Coba kita lihat by box-nya ya. Buka aja Roma 15 ayat 26. Saya akan sambil buka ini ya. Oke. Nah, kalian coba lihat yang mana genitifnya nih? Tu petokus ton hagion. Ton hagion yang mana yang genitif partitifnya? Keseluruhannya. Hagionnya. Ya. Nah, berarti partitif genitif itu maksudnya dia menjadi bagian dari keseluruhan. Keseluruhannya yang mana? Possession atau of the saint. Nah, inilah yang menjadi genitifnya. Ya. So, partitif genitif itu menjelaskan the whole-nya. Ya. Keseluruhannya yang mana? Of the saints-nya. Maka ton hagion itu ditaruh di bawah petokus kan? Coba lihat. Ya kan? Benar kan? Udah buka Roma 15:26. Nah, coba lihat sintaktik formnya. Nah, yang di bawah itulah yang menjelaskan yang di atas. Menjelaskan apa? Partitif. Nah, nanti kalau ke depan kalian ketemu model seperti itu sudah bisa menjelaskan sintaktik formnya. Ya. 15:26 ya. Coba. Oke. Yang mana genitif partitifnya? Ho hagion of the saint ya. Nih ya kan? Ton hagion. Nah, menjelaskan apa? Petokus. Keseluruhan dari sebagian ini, petokusnya ini. Jadi sebagian orang miskin dari kumpulan orang kudus. Ya. Jadi kumpulan orang kudusnya itu ada sebagian yang miskin. Ada pertanyaan nggak tentang ini? Bisa ya? Paham ya? Setelah mengerjakan beberapa tugas itu agak bingung sih menentukan genetik kan. Pokok bilang kan kalau genetik itu dia pasti di bawah menjelaskan juga. Iya. Saya melihat beberapa tugas hal yang demikian sama, semuanya juga di bawah, posisinya di bawah dan menjelaskan, tapi kan agak susah menentukan ini genetik apa gitu. Nah, itulah gunanya nanti latihan-latihan untuk menentukan ya. Berarti untuk menentukan itu kan berarti jadi menafsirkan gitu. Ya. Iya. Makanya terjemahan itu sebetulnya kalau kalian salah menentukannya jadi apa, nanti kan terjemahannya lain. Ya kan? Gitu. Misalnya ini harusnya ini genitif adjektif, tapi kalian terjemahkannya jadi adverbial. Jadi salah nanti terjemahannya. Ya. Oke. Nah, jadi kalau diterjemahkan nih orang-orang miskin dari orang-orang kudus itu. Kalau kalian terjemahkan jadi deskriptif apa? Kalau deskriptif itu orang-orang miskin yang kudus, padahal bukan itu. Kalau deskriptif itu apa? Ini orang-orang miskin yang kudus. Padahal maksudnya kalau dia partitif orang-orang miskin dari
Iya, kumpulan dari orang kudus itu ada orang-orang miskin. Beda kan? Nah, karena sekali lagi kalau salah menentukan ini genetik apa, nanti terjemahannya jadi. Makanya nggak heran kamu lihat, misalnya kamu bandingkan, ini kan ada terjemahan Inggris, ya, kok bisa ada yang sama, ada yang beda kan? Nah, itu karena menafsirkan misalnya genitifnya atau kasusnya atau apapun tuh jadi lain, beda. Ya. Nah, itu yang apa namanya? Terjadi. Nah, kalau April tanya, masih bingung ini nih, ya. Kalau misalnya kalian kerja ya, ada yang bilang A, ada yang bilang B, pasti gitu ya. Nah, itu biasa gitu. Ya, karena kita kan menafsirkan gitu. Ya. Sama nanti kalau kalian lihat hasil terjemahannya di situ. Misalnya RSV coba dibandingkan dengan NIV. Loh, kok bisa beda ya terjemahannya? Nah, itu karena sintaksnya, apa penentuan sintaksisnya itu. Hubungannya gitu. Hubungannya ada yang mengatakan ini deskriptif, ada yang mengatakan oh ini partitif. Ya. Tapi rata-rata kamu lihat nih ya, the poor among the saints. The poor among the saints. Nah, ini berarti partitif ini. Ya kan? Orang-orang miskin di antara orang-orang kudus. Nih. Bukan orang-orang miskin yang kudus. Ya. Oke. Nah, kita lanjut atributif genitif sekarang. Atributif genitif itu maksudnya genitif yang menjelaskan kualitas, quality. Ya. Nah, ada contoh di sini. Secara ini ya. Kalau kemarin kan kita menjelaskan tubuh dosa, itu deskriptif. Ya. Berarti ada tubuh yang kudus, ada tubuh yang dosa. Itu deskripsinya. Tapi kalau diterjemahkan itu jadi sama-sama genitif sih. Tapi kamu bukannya mengatakan itu deskriptif, tapi kamu menerjemahkannya itu jadi quality, atributif, maka kamu terjemahkannya jadi body sinful. Tubuh penuh dosa. Nah, mana yang menjelaskan quality? Iya. Gitu. So, hati-hati menentukan case-nya tadi itu nanti mempengaruhi terjemahan. Ya. Oke. Nah, nih, the body of sin atau sinful body. Atau somates hamartias. Ya. Tubuh dosa atau tubuh yang penuh dosa. Yang mana lebih menjelaskan itu quality. Tubuh penuh sin atau sinful body. Jadi ini ada mirip dengan deskriptif, cuma ini lebih ditekankan, menekankan ada stronger force-nya, ada kualitasnya. Misalnya saya contoh lah, ini buku kuning, buku warna kuning, ya kan? Nah, tapi kalau saya menjelaskan penekanannya nih, oke, misalnya gini, ada yang mengatakan buku kuning, berarti kan ada buku merah, buku hijau dan sebagainya. Itu deskriptif, ya kan? Tapi kalau saya mengatakan buku yang full sampul kuning, ya itu beda dengan mengatakan buku merah, buku hijau gitu loh. Paham nggak? Misalnya kalau buku kuning, berarti ada buku merah, buku hitam, buku hijau kan, gitu. Itu deskriptif, ya. Tapi kalau saya mengatakan buku yang full kuning atau buku yang semua warna kuning, nah itu lebih kepada quality, ya. Bukan kategori dari buku hijau, buku merah. Nih saya
cuma mau mengatakan ini full kuning, bukan full yang warna lain gitu. Oke? Nah, kira-kira itu contohnya. Nah, misalnya coba kita lihat di dalam Yakobus 2 ayat 4. Ya. Egeneste kritai dialogismon poneron. Ya. Apa? Dialogismon poneron. Oke. Nah, yang mana genitifnya? Tentu ini. Dialogismon. Ya kan? Menjelaskan kata apa ini? Dialogismon ini. Apa? Apa? Ponero atau kritai? Ponero, ya kan? Evil. Evil yang gimana nih? Motif. Artinya motif-motif yang jahat. Coba kita lihat ya. Yakobus 2 ayat 4. Nah, di situ coba dialogismon, buka diagramnya, menjelaskan kata apa di situ? Kritai, oh sorry ya. Ini dia menjelaskan menghakimi ya, penghakiman yang bagaimana? Sorry, penghakiman yang bagaimana? Yang motif jahat. Nah, jadi kata penghakiman yang motif jahat itu, motif itu jadi kayak penekanan untuk penghakiman. Jadi jenis penghakiman itu kualitasnya itu penuh dengan motif jahat. Kata kritai, ya. Kritai itu artinya penghakiman. Nah, penghakiman dengan motif jahat. Nah, poneronya itu menjelaskan kata motifnya, bahwa motifnya itu jahat. Oke, itu kata sifatnya ya. Nah, so the quality itu intinya dia menjelaskan kualitasnya. Ya, apa namanya? Kualitasnya atau menekankan kepada apa namanya? Stronger force-nya, penekanannya pada penegasannya pada kualitasnya. Nah, jadi kalau contoh misalnya lagi ini, kalau ini atributif, kalau ini atributed genitive. Atributed genitive, newness of life, kebaruan hidup atau hidup baru. Ini sebetulnya sama aja ya. Oke, sama-sama atributif genitive. Nah, sekarang kita ketujuh, genitive of material. Apa? Material. Material itu berarti menjelaskan materinya atau bahannya dari kata benda itu. Misalnya saya mengatakan meja kayu. Yang mana yang bahannya? Kayunya. Kayunya itu menjelaskan bahan dari meja. Uang kertas. Kertasnya itu menjelaskan bahan. Koin logam. Logamnya kan gitu. Koin perak. Peraknya. Koin emas misalnya gitu ya. Oke. Rumah jerami. Nah, jeraminya. Ya kan? Oke, ya itu seperti itu ya. Nah, misalnya di dalam dalam Alkitab, misalnya nih Wahyu 18 ayat 2. Itu cargo of gold and silver, ya kan? Cargo, berarti kan cargo itu peti ya, peti emas dan perak dan batu permata. Nah,
Jadi mana kargonya itu memuat apa? Emas, Emas dan perak. Ya, maka kata material itu bisa terbuat dari apa dan terdiri apa, di dalamnya isinya apa. Itu jadi ada dua kemungkinan ya. Misalnya baju katun, bahannya katun, ya kan? Bukan misalnya bukan polyester atau apa. Itu artinya made out of. Tapi kalau saya bilang tas uang itu, berarti maksudnya tas yang berisi uang. Nah, itu artinya consisting of. Jadi ada dua kemungkinan ya. Iya. Nah, itu material. Berarti kalau misalnya tas uang itu materialnya yang Apa? Kalau misalnya tas uang itu materialnya yang Bukan material, itu isi. Tas yang di dalamnya isinya uang. Ya, ini sama kayak genitive of content. Misalnya kalau material misalnya lebih kayak gini. Ember besi, bucket of iron itu material. Maksudnya ember itu terbuat dari besi. Tapi kalau konten bucket of ball, seember bola. Maksudnya embernya berisi bola, bukan embernya terbuat dari bola. Bisa bedakan ya antara material dan konten. Kalau enggak ya keterlaluan lah. Misalnya jala ikan, jala yang penuh ikan, berarti itu konten. Harta hikmat dan pengetahuan, berarti isinya hikmat dan pengetahuan. Coba buka Kolose 2 ayat 3. Maka kata Theosophias dan Gneseos itu menjelaskan apa? Kontennya, treasure-nya, yaitu thesauroi. Ya kan? Nah, kalau kalian buka, pasti Sophias dan Gneseos itu di bawah, atau dia grammatical relationship-nya dengan apa? Thesauroi. Bisa kan? Oke, coba lihat. Benar nggak synthetic form-nya seperti itu? Nah, kalau saya tanya, apa grammatical relationship-nya? Nah, ya, menjelaskan kata apa? Thesauroi kan? Apa grammatical relationship-nya? Genitive of content, nilai dua ini menjelaskan apa? Thesauroi. Thesauroi itu apa? Harta kekayaan. Jadi kekayaan ini isinya apa nih? Kontennya apa? Sophias dan Gneseos. Bukan kekayaan itu terbuat dari apa? Berarti ini menjelaskan ini kan secara spiritual soalnya. Bukan terbuat dari besi. Tapi ini konten dari Sophias and Gnoseos. Oke, jadi bisa bedakan konten dan material ya. And then we move to simple aposisi. Ini sama ya. Kayak ini nomor 10 ini ya. Berarti kalau aposisi ini apa? Genitive of definition atau exegetical, artinya keterangan tambahan. Ya. Nah, misalnya Allah, Bapa. Jadi kata Bapa itu menjelaskan keterangan tambahan Allah. Tanda sunat. Nah, tanda maksudnya sunat itu menjelaskan kata tanda. Ya. Oke. Nah, ini kan contohnya misalnya Allah, Bapa kami, Bapa kita. Jadi kata Bapa kita itu tambahan. Coba misalnya Efesus 1 ayat 2. Kita buka ya. Kalau kecepatan kalian ngomong ya. Efesus 1 ayat 2. Soalnya ini ya. Saya pikir nggak terlalu sulit. Jadi saya percepat.
Oke, kita lihat kata apa di situ tadi? Patros ya. Nah, lihat sintaktik formnya patros. Iya, modelnya gimana itu? Sama dengan ya. Nah, lihat ya nih. Tuhan Yesus Kristus ya kan, sama kan? Ini aposisi. Allah itu patros. Jadi kata Allah itu menunjukkan kepada Bapa, kalau Tuhan itu Kristus, Tuhan Yesus. Jadi perjanjian baru itu memang membedakan istilah Allah dengan Tuhan. Ya. Nah, dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya enggak ya, Allah ya Tuhan ya kan. Tapi secara teologis, Theo dengan Kurios itu berbeda. Theo itu patros, Kurio itu Yesus Kristus. Ya. Oke. Nah, itu tentang apa tadi? Posisi ya. Nah, tapi ada juga kalau di nominatif ada namanya predikat nominatif. Di genitif ada predikat genitif. Sama fungsinya seperti predikat nominatif, cuma kasusnya genitif, bukan nominatif. Ya. Contoh nih, kami adalah pendosa-pendosa, di mana Kristus mati buat kami. Ya kan? Kami adalah pendosa-pendosa ini. Ini predikat dari kami. Tapi kata pendosa ini bukan nominatif, jadi jadi predikat, jadi genitif. Fungsinya sama sebagai predikat dari kami. Ya. Coba baca dulu Yunani-nya. Eti, hamar, tolon. Sama-sama, eti. Hemon. Iya. Nah, kamu lihat di sini hamar tolon. Menjelaskan atau dia predikat dari apa? Kami kan? We-nya apa di sini? Hemon, hoton, iya kan? Nah, coba lihat by box-nya. Roma 5, 8. Oke. Tuh, lihat mana hamar tolonnya. Eti, hamar tolon, hoton, hemon. Gimana? Posisinya gimana itu? Hah? Hamar tolonnya loh. Kok di bawah? Hamar tolon itu jadi predikat dari apa? Hemon, kami, ya kan? Kan sama kayak nominatif kemarin kan? Ya. Udah lupa lagi. Predikat nominatif. Jadi dikenalin ya, garis miring gini loh. Nah, subjeknya apa di sini? Nominatifnya apa? Subjeknya apa? Hemon. Hemon, hamar, tolon. Hamar tolon itu menjelaskan kata apa? Hemon. Oke. Ada pertanyaan di sini tentang predikat nominatif? Genitif. Nah, yang ke-12, genitive of subordination. Nah, ini memang Wallace menjelaskan, ada genitif yang menjelaskan tentang dominion, menjelaskan menguasai kata benda itu. Ya. Atau over, di sini diterjemahkan ada kata over. Contohnya misalnya, raja atas Israel. Menguasai apa? Israel. Ya kan? Suami takut istri. Nah, itu maksudnya. Yang genitifnya mana?
Istri lah, Pak. The lure over the demons. Berarti yang over genitifnya mana? Over genitifnya mana? Atau subordinationnya mana? Over the demon. Jadi penguasa atas para setan. Nah, atau raja atas Israel. The king over Israel. Nah, atas Israelnya itu menjelaskan subordination dari king. Bukan partitif, bukan tadi material, apalagi ya kan? Tapi subordination. Raja atas Israel. Nah, maka Israel itu menjelaskan kata apa? Raja. Menjelaskan apanya? Menguasainya, subordination-nya. Ya kan? Sama kayak gini tadi. Hamar tolong. Predikatnya dari apa? Dari kata hemon. Atau sama seperti ini. Marias, ibu. Maria. Dijelaskan tambahannya ibu, temetros, auto. Ya kan? Maria itu sama dengan ibunya. Allah sama dengan Bapa. Alright, itu contoh-contoh ini ada lagi ya. The lure of the domain of the spirit. Okay. Nah, ini beberapa adjectival genitif. Coba kita review ya. Mulai yang pertama apa? Deskriptif. Ya kan? Deskriptif itu berarti mendeskripsikan. Misalnya ruangan yang besar. Itu deskriptif. Buku hijau. Itu deskriptif. Lalu ada genitive of relationship. Misalnya Maria, nah menyatakan hubungan ya, iya. Lalu genitive possessive, ya kepemilikan. Lalu ada partitive genitive, menyerang keseluruhan ya kan. Oke. Lalu ada genitive of content, material. Lalu aposisi, ada predikat, atributif yang quality. Nah itu dihafalin istilah-istilahnya itu, begitu kalian kenal istilahnya itu langsung ngerti. Saya kayak posesif langsung ngerti, oh ini milik. Apa kata-kata kuncinya gitu. Langsung ingat contohnya. Itu cara belajarnya ya. Kalau yang di Alkitab lupa, ya biasanya kan Alkitab dibaca untuk dilupain. Nah, contoh-contoh yang gampang diingat aja. Oke, kita lanjut sekarang ablatival. Tadi saya katakan ada adjectival, lalu ada adverbial, ya kan? Ada verbal, ada ablatival. Jadi genitifnya macam-macam nih. Yang adjectival tadi sudah kita pelajari, ada contohnya ada 12 macam itu ya. Sampai terakhir over subordination. Nah, sekarang ada ablatival nih. Maksudnya apa ini? Ablatival itu maksudnya separation. Sebetulnya dia bagian dari adverbial genitif, cuma oleh Wallace ini dia pisahkan, ya, iya. Karena kasus itu kan sebetulnya ada 5 sistem dan 8 sistem ya, ya. Genitif itu bisa dibagi genitif sama ablatif. Nah, yang kita pakai di sini kalau kayak Bible box ini cuma pakai namanya genitif, nggak ada istilahnya ablatif. Nah, ablatif itu ada di dalam genitif, bagian dari genitif, yang fungsinya adalah separation, memisahkan. Ya, apa ya? Misalnya ini sebenarnya menjelaskan kata kerja sih. Contohnya misalnya dia datang dari kota Medan. Dia datang dari kota Medan ke Purwokerto. Ada nggak pemisahan? Ada. Dia terpisah dari kota Medan, sekarang di Purwokerto. Nah, itu separation namanya. Kayak kalian itu dari Nias
ke sini. Ya kan? Terpisah kan? Jaraknya kan gitu. Nah, itu maksudnya ablatif. Iya. Atau dosa itu berarti terpisah dari Allah. Manusia terputus dari atau terpisah dari Allah. Itu ada ablatifnya. Iya. Ya. Nah, misalnya di sini coba buka Efesus 2 ayat 12. Efesus 2 ayat 12. Kalau kita baca ini ya, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kawal kewargaan Israel, kan gitu kan? Nah, tidak termasuk warga Israel itu sudah terpisah, kan? Ya kan? Tidak mendapat bagian dari ketentuan-ketentuan dijanjikan, terpisah kan? Tanpa pengharapan, terpisah. Tanpa Allah di dalam dunia, terpisah. Oke? Ya, kalau secara bahasa Indonesia kan udah ketahuan kan? Nah, sekarang kita lihat yang misalnya Inggrisnya dulu ya. Nah, di sini separated from Christ, ya kan? Terpisah dari Kristus. Atau alienated from the commonwealth of Israel, terpisah dari kewargaan Israel. Jadi itu ablatif. Paham nggak? Nah, ini butuh apa ya? Penalaran gitu loh, belajar ini. Jadi nanti nggak asal menentukan, April. Misalnya kamu ngotot ini deskriptif, padahal itu udah jelas-jelas tapi bisa. Jadi memang ada bagian yang jelas ya. Nggak mungkin kamu mengatakan itu konten kan? Ya kan? Pasti kamu akan pilih apa? Separation. Tapi kadang-kadang itu bisa dua-dua gitu loh. Nah, itulah yang mengakibatkan nanti terjemahannya itu jadi ada beda gitu. Tapi kalau kayak gini kan jelas, itu udah pasti ablatif, terpisah soalnya. Ya, Nofri? Kamu masih main TikTok, Pak? Saya ingat kamu ingat TikTok. Ya? Bukan ingat kamu ingat apa ya? Oke, sekarang kita lihat di sini. Tes politeas. Isi? Ini ya. Ini kan berarti yang cetak hitam ini genitif atau ablatifnya. Ya kan? Di sini terjemahkan apa? From the commonwealth. Terpisah dari kewargaan ya, commonwealth atau persemakmuran ya, atau kewargaan. Nah, ininya siapa yang terpisah? Yang ada subjeknya di sini ya. Oke. Nah, tes politeas menjelaskan kata apa nih? Ini apelo trio menoi. Ya, coba buka Efesus 2:12. Ini saya pelan ya supaya paham. Right? Benar kan? Nah, apolirta itu artinya kan estranged atau alienated. Jadi terasing gitu maksudnya kalau bahasa Indonesianya. Terasing. Maksudnya terpisah dari apa nih? Citizenship of Israel. Kewargaan Israel. Nah, ini kan genitifnya kan? Nur Usman, lihat nggak? Politeas. Genitif apa ini? Apa, Herni? Ini politeas, coba parsing. Genitif, feminim, singular. Ya kan? Udah buka bubble box-nya. Apa, Herni? Genitif, feminim, singular. Politea. Dari kata politea, artinya citizenship. Nah, ini genitif apa? Hah? Separation atau ablatifal. Sama ya, ablatifal atau separation. Ablatifal dari apa?
trimenoi. Bukan yang Israel loh. Israel itu bawa genitif itu. Ah, genitif apa kalau saya tanya? Ablatif lagi? Bukan dong. Bukan. Keluargaan apa nih? Israel. Berarti Israel ini apa? Description. Mendeskripsikan dia Israel, bukan Indonesia atau paham nggak? Nah, kalau Israel ini deskripsi, kalau politeas ablatifal. Ablatifal terhadap ini. Israel menjelaskan kata apa? Politeas. Politeas menjelaskan kata apa? Nah, gitu. Ya, terus coba sekali lagi ini. Politeas, coba parsing. Buka Bible box-nya nggak? Nah, cepatlah. Katanya mau jam 3 selesai. Tinggal parsing, tinggal baca, lama banget. Genitif feminim singular, ya kan? Dari kata politea artinya citizenship. Nah, ini genitif apa ini? Lurus. Posesif. Atau apa tadi? Genitif of opposition. Apa lulus? Ablatif. Lurus? Kamu sariawan ya? Oh, gak ada suara. Apa? Ablatif apa? Genitif apa? Ablatif. Iya. Kalian tuh pintarnya kayak Orna, kenapa sih? Dia dari SNT Mal. Udah belajar sama saya lama. Ya, makanya dari SMTK itu pintar-pintar. Riko pintar. Kamu menghina ya. Pintar bohong. Enggak, pintar masak. Oh. Pintar belajar. Oke. Bercanda lah biar nggak ngantuk. Oke, sekarang tadi mana? Lurus, udah paham belum nih? Kalau saya tanya tes politeas ini berarti genitif ablatif. Ablatif dari apa? Nanti kan kalian harus bisa jelasin kan? Lihat ini, oh sekarang jadi tahu nih sekarang. Nah, oh ini sama ini hubungannya apa? Boyman, politeas dengan ini hubungannya apa? Ablatifal, ya kan? Nah, ablatifal terhadap apolotriomenoi. Agak susah bahasa ya. Apolotriomenoi. Pelan-pelan ya. Nah, nota to Israel. Nih, ini genitif juga kan? Menjelaskan apa ini? Menjelaskan kata apa? Iya, bukan yang ini loh, tapi yang ini ya, politeas. Politeas itu citizenship. Nah, menjelaskan apa itu? Description. Oke, bisa?
Oke, ada mau tanyakan nggak ini? Nah, ini namanya separation atau namanya ablative, ya. Coba 1 Petrus 4 ayat 1, satu lagi contohnya. 1 Petrus 4 ayat 1. Situ. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersendiri dirimu dengan pikiran demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan, ia telah berhenti berbuat dosa. Nah, dari situ aja lah, dari bahasa Indonesia aja. Yang mana pemisahan? Iya, dari dosa. Berhenti berbuat dosa. Kan dari bahasa Indonesia kan kira-kira kalian bisa nangkep kan? Ya kan? Nah, maka lihat Yunaninya. Di sini kata dosanya yang terpisah dari kita gitu loh. Ya kan? Nah, jadi kalau nanti kalian belajar tafsir ya, kita bisa terpisah dari dosa. Nah, gitu. Nanti kalian khotbah gitu loh. Terpisah dari dosa. Jangan kayak si noniat itu, pokoknya Kristus dia bilang. Harus bisa jelasin dong, ya kan? Baca nggak itu di grup itu? Dia bikin Amsal berapa itu? Ya kan? Nah, ya benar sih, tipologinya ke Kristus. Tapi kan mesti dijelasin. Supaya orang yang baca itu ngerti. Nah, misalnya, ia terpisah dari apa? Dosa. Kenapa ada muncul kata terpisah? Oh, karena kalian sudah lihat bahasa aslinya. Jadi waktu kalian bikin renungan itu, tolonglah yang sudah diajarin ya, bahasa aslinya keluar. Supaya bikin kayak Bu Feni itu kagum sama kalian. Ya kan? Kalau dia nggak komen, berarti dia udah kagum. Nah, jadi jangan bikin renungan kayak anak TK gitu. Dan belajar bahasa aslinya nih. Nah, di sini katakan terpisah dari dosa. Loh, iya menarik ini. Orang itu bisa terpisah dari dosa. Kok ada kata terpisah? Dari mana kalian tahu? Iya. Waktu dari Pak Hendi, kelas bahasa Yunani. Ya kan? Gitu. Jadi yang saya ajarin itu kepake gitu loh. Nah kan waktu kalian kalau nggak belajar bahasa Yunaninya atau teks aslinya itu kan nggak tahu kan, oh ada genitif of ablative. Nah kamu lihat di sini, dia telah berhenti dari dosa. Artinya apa sih? Ah itu tafsirannya. Tahu dari mana tuh? Memang kamu karang sendiri nih kata terpisah? Enggak. Nih ini loh. Nih kasih kutip Wales halaman berapa ini? 16 Nah, halaman 55. Buku ini. Gitu tuh baru seorang scholar. Maksudnya seorang akademisi yang bertanggung jawab untuk mengerti firman Tuhan. Jangan asal tafsir gitu. Maksudnya jangan asal pokoknya Kristus gitu. Nah, itu yang repot. Ya. Misalnya kayak tadi Amsal, masa depan, bicara soal future, masa depan. Kan kita tahu itu teosis kan. Nah, gimana menjelaskannya? Kan lihat bahasa aslinya misalnya. Atau contoh seperti ini, dia telah berhenti dari dosa. Kamu bisa mengatakan, ini terpisah dari dosa. Loh kok bisa? Nah, misalnya, kamu lihat teksnya ini. Nanti kamu kan belajar teksnya ini. Ya kan? Itu gunanya kalian tuh diajarin bahasa asli supaya ngerti loh menerjemahkannya dan memahami konsepnya, konsep teologisnya atau semantiknya nanti.
Ya. Nah, ini. Loh, orang itu kok bisa terpisah dari dosa? Kenapa? Nah, kamu lihatlah di sini. Ini. Ya. Obli Kristu pantontos sarki. Nah, gitu. Sehingga hopaton sarki teatoi hamartias. Nah, kamu nanti belajar di sini. Ini terpisah dari dosa itu kok bisa orang terpisah dari dosa? Karena ini. Gitu. Nanti kalau udah sampai ke Yunani 2 kalian baru lengkap ini. Ya. Dan kita satu-satu dulu, baru ini. Nanti kalau ada Yunani 2 masuk ke sini kata kerjanya. Iya. Gitu. Jadi nanti utuh dapatnya. Nah, waktu utuh kalian baca ayat 1 Petrus 4:1 ini, sudah tahu maksudnya ini. Ya. Tinggal kalau kita udah tahu, tinggal kita apa? Sinergikan dengan apa yang diajarkan oleh gereja, misalnya Bapak gereja dan sebagainya. Gitu. Ya. Memang harus latihan. Walaupun misalnya kalian cuma bikin renungan ya. Janganlah renungan itu kayak ya udah jadi marilah kita belum apa-apa sudah kayak ngajak-ngajak orang gitu. Iya, langsung aplikasi. Ini kan orang malas mikir. Yang penting sekedar buat. Benar nggak? Nah, ibaratnya kalau mau makan, nggak mau masak, dia belinya pakai Grab gitu loh. Nggak mau repot belanja ke pasar, motong, masak kan gitu kan. Pokoknya mau beli jadi. Nah, waktu kalian buat renungan itu kan harus berproses lah ya. Jangan ambil renungan orang misalnya gitu atau copy paste saja. Boleh, maksudnya gitu nggak masalah kalian ubah. Cuma kan kalian juga harus belajar dari nol, gitu, ya kan? Dari awal belajar bahasa aslinya, lihat bahasa aslinya, lalu terjemahkan sendiri. Gitu. Setelah terjemahkan, bikin itunya keterangannya, konsepnya apa. Nah, saya udah kamu lihat tuh ya, yang saya tulis ini misalnya kayak hari ini apa namanya kemarin Eufinia tentang Yohanes. Nah, aku dan Bapak adalah satu, ya kan? Itu terjemahannya, tapi dari bahasa asli sudah dilihat, sudah ngerti. Oh, ini maksudnya gini. Kata adalah satu itu bentuk case-nya apa? Jadi saya sudah tahu, sudah paham gitu loh. Ya. Nah, saya pertanyaannya adalah, kalian sudah belajar bahasa nanti ya, yang kakak tingkat itu kayak Noni itu ya, sudah belajar Yunani, belajar Ibrani, tapi nggak kepake gitu, nggak pernah dilihat bahasa aslinya. Padahal kalau cuma dikutip ya bahasa aslinya, dijelaskan ini terpisah dari dosa karena ini genitif ablatif, ya kan? Nah, orang yang nggak ngerti ini kan bukan orang yang nggak ngerti ya, maksudnya orang awal tuh ngeliat, oh ya ini anak ini bertanggung jawab nih, nggak sembarangan dia, gitu. Ya, ini teman-teman Elizabeth ini mungkin kena virusnya si Elizabeth, ada malas-malas. Ya. Ya, bikin renungannya cuma pakai LAI. Baca komentarnya enggak, baca bahasa aslinya enggak, kan gitu. Ya. Nah, oke, nanti saya tagih loh. Ingat janji adalah hutang. Ya. Donasi. Ya. Nah, kamu lihat di sini. Misalnya ya, ini saya kasih contoh kalau kalian itu memahami bahasa asing, nanti akan beda kalian itu memahami teksnya. Ketimbang orang yang cuma berasumsi. Kita lihat aja dari teks ini udah jelas. Ya, jadi kalau kita ini apa? Menderita secara badani,
maka apa? Berhenti atau terpisah dari dosa. Tapi menderita secara badani bukan menyiksa diri, tetapi apa? Ini equip Kristu pantotos saki. Nah, ya kan? Ini dia. Jadi bukan Tuhan nggak nyuruh kita itu apa ya, Marco, apa menyiksa diri itu apa istilahnya? Sadistik gitu ya, atau apa namanya, menghancurkan tubuh sendiri, enggak. Ya. Tapi ini apa namanya, menderita secara badani. Kata flesh ini apa ini? Berkaitan dengan dosa. Ini apa ini? Menderita secara badani. Askesis kan. Mematikan nafsu daging. Bukan markosis itu apa namanya? Sadistik ya, merajami tubuh sendiri, itu enggak. Ya. Tuhan Yesus enggak pernah ajarin seperti itu. Oke. Nah, kita bisa nih menderita secara badani. Sebab apa? Sebab Kristus juga suffer in the flesh. Ini. Iya. Sebab apa nih? Kristus sun pantotes sarki. Ini dia. Nah, kalian uraikan aja gitu. Lihat, baca strukturnya. Uraikan nanti sesuai strukturnya aja udah dalam banget. Itu kan dari pemikiran kamu. Nah, perlu disinergi dengan pikiran bapak-bapak gede. Nah, hasilnya udah gitu. Ya, pasti udah the top of the top lah. Gitu. Ya kan? Tinggal mikir lah aplikasinya apa. Tapi doktrinnya dulu, teologisnya dulu. Ya, kan saya ajarkan. Konsep teologisnya, baru apa? Refleksikan personalnya, ya kan? Setelah personal apa? Masih ingat nggak dulu semester lalu, tahun lalu? Iya, obedience, ya kan? Kan udah belajar. Baru obedience atau aplikasinya. Nah, aplikasinya mungkin lihat konteksnya. Iya, ya kan? Lihat apa namanya? Pastoralnya, lihat kalian belajar apa sih di sini? Lihat secara psikologisnya. Nah, itu kan bisa dipakai, ya. Tapi jangan cuma kita nggak sekedar hanya jadi orang baik, ya, hanya tidak berbuat dosa. Tapi apa? Harus sampai anagogik, ya, menguduskan kita. Ya, kalau hanya sekedar jadi orang baik, ya semua agama juga begitu. Apa keunikan dari iman Kristen? Nah, itu tadi, menguduskan kita menjadi serupa dengan anaknya. Ya, tapi ya kita bertanggung jawab nih terhadap teksnya ini. Ya. Nah, sehingga kalau kamu memahami teksnya ini ya, memang juga nggak menjamin sih orang yang ngerti ini, terus dia hidupnya kudus baik, nggak juga. Kalau firman itu hanya sekedar numpang lewat gitu, ya. Tapi harus apa? Tertancap di dalam hati, nggak boleh di permukaan doang. Ibarat firman Tuhan itu kan Tuhan Yesus mengatakan itu kayak benih yang ditabur, ya kan? Ada tanah baik dan tidak baik. Tanah itulah hati kita. Waktu kamu baca, kamu lagi nabur benih. Benihnya jatuh kemana? Dalam hatimu, ya kan? Nah, hatimu itu ada dua macam, karena tanah itu dua macam. Tanah yang baik, tanah yang tidak baik. Tanah yang tidak baik itu cuma di permukaan aja, tumbuh sebentar lalu nanti dia mati lagi. Atau dia udah keburu dimakan burung. Apa itu? Hanya ingat aja, numpang lewat orang bilang. Tapi harus tanah yang baik. Berarti tanah yang baik itu benihnya masuk ke dalam tanah. Lalu dia mati. Benihnya mati supaya bisa tumbuh. Ya kan? Gitu. Baru dia bisa berbuah. Nah, berarti kita tuh harus apa? Gimana apa namanya, benih itu kamu baca apa? Gimana nih? Supaya aku juga mati bagi dosa maksudnya. Ya.
Kan Maximus bilang gitu, kalau kamu belum mati bagi dosa atau menghidupi kedaginganmu, kamu nggak akan bisa mengasihi Allah. Nah, kasih itu kan dari buah roh kan, dari hasil pertumbuhan. Sama, kamu kayak kita belajar di sini Yunani seperti ini, ya tujuannya bukan untuk bukan untuk pamer ya, kamu lebih pintar dari orang lain, enggak, atau saya lebih pintar dari orang lain. Selalu di atas langit ada langit lagi. Atau kamu pakai ilmu padi lah, semakin berisi makin menunduk, gitu loh. Ya, nah itu prinsip kita mesti jalan. Makin kita tahu firman Tuhan itu kita makin nggak tahu, makin harus humble. Karena Tuhan itu energi dan esensi. Ya, secara energi dia kasih tahu nih firman-Nya, tertulis nih baik energinya. Kita bisa analisis, kita bisa baca. Tapi sekali lagi apa? Kamu makin tahu tentang Tuhan, kamu makin nggak kenal dia. Berarti kita harus makin rendah hati. Jadi kamu makin banyak belajar, sebenarnya makin banyak nggak tahu. Gitu. Bukan makin bodoh ya. Bukan maksudnya saya ngajar-ngajar itu supaya makin bodoh, enggak. Makin kamu belajar, kamu makin rendah hati. Kenapa? Karena apa yang kita pelajari itu kita nggak tahu. Oke? Ya. Nah, ini just motivate kalian. Saya ingat ya, misalnya kayak terpisah ini kok bisa muncul, Pak. Nah, karena kamu sudah belajar, di sini ada genitive separation. Nah, itu kan bisa kamu pakai nanti misalnya kamu bikin renungan dari 1 Petrus 4. Ya kan? Jadi saya please lah, waktu kalian sudah belajar Yunani, lihatlah bahasa Yunani, baik works-nya dipakai. Biasanya mahasiswa itu kalau udah lulus ya udah bisa survei sendirilah, tanya aja kakak-kakak tingkat. Kamu kalau bikin renungan, khotbah, masih ini nggak lihat bahasa aslinya nggak? Masih ingat nggak ini genitif apa gitu ya? Oke? Nah, oke, ada pertanyaan nggak di sini tentang expression atau ablatival? Oke, kita lanjut nomor 2. Yang ablatif itu juga bisa artinya source atau origin, artinya sumber atau asal. Nah, jadi genitive asal itu menyatakan genitive sumbernya atau asal dari kata benda itu. Ya, misalnya contohnya gini, aku datang dari Bapa. Ya kan? Yang mana menyatakan sumber? Dari Bapa, sumbernya. Yesus datang dari Bapa, kan gitu. Ya, itu artinya original atau source. Nah, ini contoh misalnya dalam Roma 10 ayat 3. Being ignorant of the righteousness that comes from God. Ya. Nah, kebenaran dari Allah. Maksudnya kebenaran itu datang asalnya dari Allah. Ya, atau kamu adalah surat Kristus. Nah, maksudnya surat sumbernya dari Kristus. Nah, itu saya kira itu cepat ya nangkapnya. Komparasi atau perbandingan. Misalnya ini is not your life worth more than food? Apakah hidupmu tidak lebih berharga dari makanan? Jadi maksudnya hidup dibandingkan dengan apa? Makanan. Ya, coba kita lihat Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25. Is not your life worth more than food? Tes, profes, ya kan? Oke, nah coba parsing.
makanan itu. Noun, genitif, feminim, singular ya. Kalau saya suruh parsing mesti lengkap. Kalau nggak lengkap ya dikurangi nilainya. Genitif, feminim, singular, profess artinya food. Oke. Nah, ini kan genitif of apa? Comparison, perbandingan. Membandingkan dengan kata apa? Hah? Apa? Life. Suke ini. Ya. Oke. Oke, saya sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Udah cukup banyak ini. Mau lanjut atau cukup? Oke. Cukup. Latihan ya. Latihan dulu. Nah, kalian tentukan ini ya, genitif apa? Satu Yohanes 3 ayat 20. 1 Yohanes 3 ayat 20. Enggak, ini sekarang dikerjain langsung. Misalnya tes kardias itu ya. Iya. And then Lukas 6 ayat 13. Lukas 6 ayat 13. Yang kalian pilih ini aja, nggak usah semua. Kata auton itu. Ini auton. Ya, auton ini ya. Genitif kan? Iya. Berapa soal? 2. Nomor 3. Yohanes 17 ayat 14. Yohanes 17 ayat 14. Yohanes 17 ayat 14. Nah, yang kalian lihat itu ektu kosmo sama ya, ada 2 itu ya. Ektu kosmo belakangnya juga sama, ektu kosmo. Satu lagi
Roma 10 ayat 12. Ini ayat terkenal, kalian harus tahu. Ya. Roma 10 ayat 12. Kalian selalu mikir, wah, apa yang ditulis orang itu kok bagus banget gitu ya. Sebetulnya biasa aja, karena kalian yang belum banyak belajar. Ya. Jadi nggak usah kagum-kagum. Yang perlu kalian tuh banyak belajar, apalagi dari teks aslinya. Nah, kalau kalian belajar church fathers, teks aslinya, jadi kamu bisa nilai orang itu nafsirnya kayak gimana. Nah, kata ini Yudayo dan Eleneus. Oke. Berapa soal? 4. 2 kata itu. Ya, 2 kata itu. Oke, coba sekarang coba latihan ya.